La haula. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim wa la haula wa la quwwata illa billah. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu oleh Allah dapat berface to face di tempat yang insyaallah penuh mubarak. Amin ya bagus. Dalam rangka MPLS SMP SMA Raudatul Jannah. Ya. Ya, Bu. Pertama ucapkan alhamdulillah kita telah hadir di tempat ini. Yang kedua selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada keharibaan sang legendaris Islam Ani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita diangkat dari alam kejahilan, diangkat dari alam yang hitam dan kelam menuju alam yang terang benderang. Atau bahasa kerennya, who has guided us from darkness to lightness by men of Islam, true religion in the world. Ya. Jadi kita diangkat oleh Rasulullah menjadi umatnya, dan bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi contoh atau uswah yang terbaik bagi kita. Ya. Semoga tingkah laku, ucapan, karakter, kata-kata, kehidupan sehari-hari seperti Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Baik, saya di sini diberikan
suatu tema tentang tata krama dan budi pekerti. Tapi sebelum ke materi, kita ada sebelum materi saya sambut dulu yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Jannah Tabosan, pengasuh asatidz dan asatidzah, para pengurus serta para dewan guru, kepala sekolah SMP, SMA Nahdlatul Jannah, dan para dewan guru serta staf panitia dan teman-teman OSIS yang telah sudi ikut andil dalam pelaksanaan MPLS pada kesempatan kali ini. Sebelum ke materi, kalian sudah mencatat, ya? Oke, kita fokus dulu ya. Fokus dulu. Tes. Oke, sebelum ke acara, Ibu mau al-fazan dulu ya. Ngerti al-fazan? Enggak ya. Ntar dulu. Ya. Ibu punya al-fazan. Al-fazan ini adalah sebuah pengondisian. Agar peserta didik itu menjadi senang, gembira, atau istilahnya nyantai. Jadi al-fazan ini biasanya dilakukan oleh semua guru yang ingin menyampaikan suatu materi pada siswa ataupun kepala sekolah kepada guru-guru dan lain sebagainya. Jadi sebelum ke materi kita al-fazan dulu ya. Apa sih al-fazan? Al-fazan itu adalah pengondisian siswa agar siswa menerima materi dengan tenang dan senang. Ya. Ya. Jadi sebelum ke materi kita senang-senang dulu ya. Oke, semuanya bisa berdiri? Bisa ya. Bolpen sama bukunya letak dulu. Semua keadaan dalam berdiri. Oke, ini hampir sama dengan ice breaking ya. Kalau ice breaking itu ada di tengah-tengah acara, tapi kalau al-fazan ini ada di depan acara. Al-fazan ini adalah pengondisian siswa agar siswa merasa senang, merasa terhibur, santai, rileks, dan bisa menerima materi. Silakan berdiri. Oke, teman-teman OSIS juga. Teman-teman OSIS berdiri juga. Saya minta teman-teman OSIS dua saja di depan. Teman putri, teman OSIS putri, teman OSIS putra di depan juga. Bukunya ditak. Kakak OSIS. Mbak OSIS ini dua. Saya minta dua. Oke. Kalian bisa melihat tulisan di depan? Di depan itu ada al-fazan yang saya buat tadi malam. Kebetulan tadi malam saya agak nyantai, jadi saya buat seperti ini. Ya? Oke. Apa bacaannya? Kalian
aja Bu, takut jatuh. Sedikit aja. Takut lompat. Iya. Anunya. Yang ngerti baca aja. Ayo, silakan dalam hitungan 1, 2, 3 siap ya? Ya Bu. Oke. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Gulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Melompat, melompat, teriak hore, hore. Satu kali lagi ya. Oke, agak semangat. Kalau nggak semangat nggak seru ya. Oke, satu kali lagi. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Gulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, Tadi ke tempat duduk. Terima kasih kakak Gosi semuanya. Sama-sama. Sama-sama. Kita aja kita stop. Jam 10:06 Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke materi ya. Materinya sedikit saja, yang penting masuk ya. Mau lama mau sedikit? Sedikit masuk. Ada yang lama ya. Siapa itu yang suka lama-lama itu? Baik, sekarang Ibu diberikan kepercayaan untuk mengisi dengan tema tata krama dan budi pekerti. Insya Allah ini adalah materi yang mungkin sudah banyak dilaksanakan oleh para santriawan dan santriawati. Di sini kami diberikan kepercayaan untuk menjelaskan tentang tata krama. Apa sih tata krama? Tata krama adalah tata krama adalah aturan sopan santun. Jadi tata krama itu sebuah aturan sopan santun. Tata krama merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan saat membangun hubungan sosial dengan orang lain. Jadi kita kalau sudah punya tata krama, maka kita sudah mampu berhubungan dengan orang lain atau dengan orang banyak. Contohnya kalau kalian sudah tata kramanya bagus, budi pekertinya bagus, maka kalian sudah patut bersosialisasi dengan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kalian tata kramanya kurang baik, kurang bagus, tentu ketika bersosialisasi dengan orang lain, maka orang akan menilai, lah saudari si A itu tata kramanya kurang bagus, maka kalian dicap kurang bagus. Berarti tata kramanya kurang bagus. Dan menurut Kamus Besar atau singkat dari KBBI, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI itu tata krama adalah sopan santun atau basa-basi. Jadi adalah aturan sopan santun atau basa-basi yang dilansir dari berita
dan tidak menghela ketika sedang berbicara. Contohnya, siapa di sini yang bisa memberikan contoh tata krama misalkan? Jadi kalian langsung berdiri, saya Pak, saya Bu, saya adalah siswa yang akan memberikan contoh tata krama yang baik. Kira-kira seperti apa kalau contoh tata krama yang baik? Menghargai yang lebih tua, atau menghargai guru, menghargai orang tua. Kalau adik kelas menghargai kakak kelas. Kalau dari siswa menghargai guru. Tapi insya Allah saya doakan semua peserta MPLS ini menjadi siswa-siswi yang mempunyai tata krama dan budi pekerti yang baik. Amin. Karena sebenarnya tata krama sama budi pekerti ini hampir mungkin 90% mendekati pada hadis ya. Salah satu hadis menyebutkan kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Jadi itu. Nah itu tata krama. Itu tata krama ya. Apa tata krama? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah manfaat tata krama dalam kehidupan sosial adalah menunjukkan kepribadian yang baik, menghargai orang lain sehingga seseorang lebih mudah diterima di lingkungan sosial. Jadi kalau sampean akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, tabiatnya sudah baik, maka akan diterima oleh masyarakat. Saya beri contoh. Misalkan kalian pulang pondok kalian akhlaknya baik, tata kramanya baik, maka orang lain akan menilai Anda baik. Contohnya pulang dari pondok yang paling baik itu anak yang seperti apa? Misalkan berbakti pada kedua orang tua, mencerminkan atau membawa nama baik pondok pesantren, membawa nama baik alma mater pondok pesantren sama alma mater sekolah. Nah itu adalah contoh atau salah satu contoh santri yang tata krama dan budi pekertinya baik seperti itu. Tadi budi pekerti sudah ditulis ya? Iya Bu. Apa katanya budi pekerti? Ya, jadi budi pekerti dan tata krama itu adalah hal yang harus dibawa oleh kita. Bahkan harus dididikkan pada anak didik kita atau anak didik kita sendiri mulai sejak kecil hingga tua. Siapa di sini yang ingin tata kramanya baik? Ya Bu. Saya semuanya ingin baik ya. Siapa di sini yang tata kramanya tidak ingin baik? Tidak mungkin, karena pasti semua keinginan itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, ingin mempunyai tata krama yang baik, budi pekerti yang baik. Sekarang kita ke berikut adalah jenis-jenis tata krama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama berbicara adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari. Tata krama berbicara adalah sopan santun dalam berbicara, menunjukkan kualitas kepribadian manusia. Dalam berbicara harus menggunakan bahasa yang sopan. Iya, jadi kalau di sini santrinya pada sopan semua, muridnya pada sopan semua, berarti sudah santri yang bertata krama, sudah mempunyai etikat, sudah mempunyai attitude, sudah mempunyai akhlak yang baik. Jadi tata krama sama budi pekerti itu sedulur dengan akhlak. Nah ya, sedulur, tahu sedulur? Kalau tidak ngerti sedulur, sister atau brother, ya? Iya. Jadi itu tata krama. Dan selanjutnya, selain memberikan bahasa yang baik pada orang lain, tata krama juga membiasakan salam, ya? Kalau salamnya orang Islam gimana? Assalamualaikum.
salam itu juga masuk pada bagian tata krama. Budayakan salam. Di sini siapa yang sering membudayakan salam itu adalah orang yang mempunyai tata krama yang baik. Masuk ke kelas 1 misalkan. Bu, saya mohon izin, saya mau pinjam penghapus ke kelas 2. Iya. Terus saya kebetulan misalkan ngajar di kelas 2. Maka kalian berkewajiban ataupun kalian harus menampilkan tata krama terbaik kalian seperti ucapkan salam. Misalkan Assalamualaikum. Maaf Bu, saya mau pinjam penghapus misalkan. Jadi itu masuk akhlak yang baik. Ya? Ya, Bu. Jangan pas kalian tok. Sorry bos, saya mau ngambil penghapus keluar. Maka itu ciri-ciri orang yang tidak punya akhlak. Jadi kita utamakan salam, budayakan salam seperti itu. Selain itu ada juga intonasi juga dijaga. Intonasi, menghindari kosakata kasar. Siapa di sini yang sering menggunakan kosakata kasar? Iya, saya tidak menyebutnya ya. Nanti terserah Ryan nanti di belakang mau gimana sama yang bilang tadi. Tapi bukan saya yang bilang. Jadi kita harus memberikan nada, intonasi, cara berbicara dengan hati yang lemah lembut. Gimana kalau lemah lembut? Coba perhatikan. Kalau kalian memberikan kata-kata kasar, misalkan jong, mulai jong. Apakah kalian betah? Kalau misalkan, hai, Ryan, bisa datang ke sini, kan itu lebih lembut, lebih kalem. Jadi kalian harus slow, ya, harus punya akhlak yang baik, jaga intonasi cara berbicara, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kita harus mempunyai kata-kata atau intonasi kata-kata kita itu sesuaikan agar pendengaran dari orang lain itu merasa sejuk, merasa nyaman ketika mendengarkan ucapan kita. Selanjutnya menghindari kosakata kasar, menggunakan kata-kata seperti maaf, tolong, terima kasih. Contoh kecil dari tata krama dan budi pekerti dari seseorang itu ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita memberikan tindakan pesohon atau terima kasih. Selanjutnya ketika punya salah pada guru, pada teman, pada pengurus, pengasuh, maka kata-kata maaflah yang harus dilontarkan pertama kali. Mohon maaf Kak itu. Atau apa? Kata-kata mohon maaf kira-kira yang lain selain mohon maaf. Nyoon pangapora artinya. Kalau guru pondok ya. Kalau guru pagi atau sore bisa nyoon pangapora, bisa minta maaf. Selanjutnya yaitu tolong. Jadi kalau kata-kata tolong misalkan, Le, Rofidah tolong ambilkan penghapus di jendela. Maka contoh kata-kata seperti itu adalah ciri-ciri orang yang sudah mempunyai tata krama dan budi pekerti. Selanjutnya hindari berbicara tidak pada giliran atau menyela, ya. Kalau sudah sampai pada giliran kita, maka jangan sampai mengatakan tidak, harus iya, ya. Iya. Kita harus bertanggung jawab. Selanjutnya mengatakan hal salah dan menciptakan suasana canggung. Tidak boleh. Mengajukan pertanyaan kasar juga tidak boleh. Dan tidak memberikan orang lain mengungkapkan pendapat. Maka kalian harus sama-sama menghargai, sama-sama menjaga lisan, menjaga kata-kata dengan baik. Bagaimana cara berkomunikasi baik dengan orang lain. Selanjutnya di tata krama ini kita menurut para ilmuwan ini dilansir dari The British School of Etiquette, tata krama adalah sopan santun, yaitu pedoman berperilaku umum dalam hubungan antar manusia seperti menghormati orang yang lebih tua
dan tidak menyela ketika seseorang berbicara. Contoh tidak menyela bagaimana? Menyela misalkan gurunya sedang menjelaskan, kalian malah bisik-bisik di belakang, malah membicarakan hal lain, kalian tidak mendengarkan. Itu namanya tata krama yang kurang baik. Seperti itu. Oke, insya Allah saya sudah sampai pada penjelasan, dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan materi singkat sedikit tapi mengerti. Jadi paham kan tentang yang namanya tata krama sama budi pekerti? Ya, Bu. Insya Allah. Baik, mungkin saya akan membuka sesi pertanyaan. Oke, teman-teman OSIS, patut untuk dicatat dan ditulis nama-nama siswa yang kritis di kelas ini, karena siswa yang kritis akan mendapatkan reward nantinya, ya. Jadi siapa di sini di kelas ini yang paling kritis, suka berdiri menampilkan sesuatu, suka bertanya, silakan dicatat, karena itu menunjukkan siswa yang kritis, yang berbakat, ya. Oke, saya buka 4 pertanyaan, 2 putri, 2 laki-laki. Silakan siapa yang mau bertanya tentang tata krama dan budi pekerti. 1, 2. Saya minta 2 perempuan, 2 laki-laki. Oke, biar adil saya ambil depan belakang saja. Maaf ya, dan di tengah ya. Oke, silakan yang berdua berdiri. Bagian putra mana ya? Yuk, bagian putra. Ayo, Ardijan. Ya. Laki-laki itu adalah pemimpin dari keluarga. Ayo, pemimpin. Siapa yang mau bertanya? Pemimpin. Oke, diwakili ya. Ya. Putra, Raya. Siapa, teman-teman? Oke, sudah paham semua. Yang 3 ini bukan tidak paham, tapi apa ya? Akan disimpan. Ada yang kurang ngerti dan sebagainya. Silakan maju ke depan, ketiga-tiganya masuk ke depan. Ya, maju semua. Silakan dari kelompok apa, namanya siapa, kelas berapa. Tidak boleh sama, terserah. Nanti kalau sama pertanyaannya kita jawab 1 kali saja, ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Sunia dari kelompok Laksamana Menang. Yang dimaksud interaksi itu apa? Yang dimaksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia dari kelompok Laksamana Mala. Maksudnya dari dilansir, kata dilansir itu apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasfatullah ini dari kelompok R Akademi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dari ketiga penanya tadi, baguskan. Tepuk tangan yang meriah.
seperti itu semuanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang disebut dengan intonasi? Intonasi itu adalah bunyi nada. Ya. Contohnya, hai mak lampir, intonasi yang kurang sopan. Tapi kalau hai Dinda, maka itu intonasi yang sopan. Jadi intonasi itu adalah bunyi nada. Iya. Jadi itu intonasi. Sudah paham ya Nak ya? Intonasi. Contohnya, karena bahasa intonasi saudari Herlina itu bagus, intonasinya bagus, pendengarannya itu bagus. Jadi intonasi itu masuk bunyi nada pendengaran. Iya. Jadi intonasi. Jadi gunakan intonasi yang baik dalam berbicara sehari-hari. Pertanyaan kedua adalah apa tadi? Pertanyaan kedua? Dilansir. Dilansir itu Nak, pengertian dilansir itu mana tadi? Halaman berapa tadi? 2. 1. Ya, halaman pertama. Tadi kalian dilansir dari British School of Etiquette. Jadi dilansir itu diambil, diluncurkan, dapat dari, itu dilansir ya. Apa ini yang dimaksud? Ini yang dimaksud tentang pengertian tata krama sama budi pekerti ini dapatnya dari mana? Ini bukan kaleng-kaleng, bukan dibuat-buat. Bahkan ini oleh Rasulullah dijadikan contoh. Rasulullah dijadikan contoh insan yang berakhlakul karimah. Dalam Islam pun juga ada dilansir dari Rasulullah ya. Bahwasanya Rasulullah disuruh menjadi contoh terbaik. Tapi kalau di sini ini juga diambil dari para ilmuwan. Ilmuwan di mana? Ilmuwan dari British School of Etiquette. Coba semuanya bahasanya dibaca. Dilansir dari dilansir dari The British School of Etiquette. Jadi tata krama sama budi pekerti ini dilansir dari The British School of Etiquette. Jadi dari ilmuwan yang berada di luar negeri sana. Ya. Dari pelajaran British. Jadi itu, jadi dilansir itu diambil dari, dijelaskan. Kalau dalam kitab, apa biasanya kalau dalam kitab? Biasanya disebutkan nama-nama yang menjelaskan di kitab ya. Misalkan radhiyallahu anhu. Misalkan, jadi dari Ali bin Abi Thalib misalkan ya. Jadi kalau di sini karena ini adalah penjelasan ilmu umum, maka diambil dari British School of Etiquette. Sedangkan kalau dalam kitab itu diambil biasanya dari para ilmuwan kitab atau para ulama yang menjelaskan. Sudah paham nggak ya? Dilansir sama apa tadi? Yang pertama intonasi. Sekarang yang terakhir yaitu apa sih budi pekerti? Budi pekerti itu adalah tingkah laku, akhlak, perangai, tabiat, watak. Jadi misalkan Aminah itu kena budi pekertinya baik, berarti dalamnya itu di dalam budi pekerti ada akhlak, perangai, dan tabiat, watak. Semoga di sini semua sudah nggak ya? Senang berjumpa dengan kalian. Juga dan semoga ilmu yang kita raih tadi mulai dari sesi pertama, kedua menjadi ilmu yang barokah, dari penjelasan saya benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Terus sebelum kita keluar kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. The love before mating ya Bu. Tak kenal maka tak sayang. Ya mungkin di sini ada yang belum kenal dengan saya, ada yang sudah kenal, misalnya yang sudah kenal. Oke, nama saya Nafisa Hasan. Saya
kelahiran Kamusan ya, tahun 1991. Jadi saya di sini punya jam ngajar di SMA 2 hari Senin sama hari Rabu. Hari Selasa saya di SMP Rodotul Jannah. Dan saya di sini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi BK, yaitu bimbingan konseling. Apa sih bimbingan konseling? Yaitu tentang ilmu tingkah laku manusia, termasuk tata krama dan budi pekerti. Oke, kita sebelum bubar kita ice breaking lagi ya. Mau ice breaking lagi? Silakan berdiri lagi dong. Ya, oke. Kantor, Bu. Aduh. Lagi. Tapi kita dengan ekspresi sesemangat mungkin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga kita mulai ya. Gimana caranya? Siap? Siap. Ready? Are you ready? Oke, saat kami dengan 1, 2, 3 kita harus. Jadi kalau ekspresinya tidak dapat saya ulang lagi. Kalau dapat kita hanya baca 1 kali lagi ya. Oke. Ice breaking dulu.